Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dekor Pulang Kantor. Saya akan mereview tutorial pembuatan dekor serta pemanfaatan limbah triplek untuk dekor lebaran. Nah, pertama-tama saya bersihkan triplek bekas dari ranjau darat atau bekas strip staplesan. Selanjutnya saya gambar sesuai ketentuan yang ingin saya buat, yaitu dengan melengkung serta diberi lancip seperti masjid untuk suasana lebaran. Jadi ini saya buat untuk suasana lebaran. Pantau terus videonya dari awal hingga akhir agar teman-teman semua paham tutorial pembuatannya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan videonya. Setelah proses melengkung selesai, sekarang kita buat jangka untuk pembuatan bagian runcingnya. Sebelumnya kita siapkan dulu jangkanya, lalu kita siapkan bagian mana yang akan kita sambungkan dari melengkung ke proses lancipnya. Untuk triplek bekas itu sendiri tebalnya adalah 8 mili, yang masih ada bekas pelamir yang tebalnya 2 mili, sehingga ketebalan dari triplek itu adalah 1 mili. Untuk pengukuran runcingnya kita sambil belajar, maka saya mencoba mencari cara untuk mengukur serta mencari jarak dari pembuatan runcing ini. Aku ukur ukuran dari jarak untuk melengkung itu adalah 15 cm untuk posisi pemaduan kayu dari jangka utama. Selanjutnya jarak jangka dari ke ballpoint itu adalah 35 cm. Karena dekor ini adalah hal pertama saya membuat untuk tema runcing, sehingga saya harus mencari solusi dari jarak yang akan ditentukan agar terbentuk runcing seperti masjid secara sempurna. Semoga dengan pembelajaran saya membuat tema baru ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan membuat tema menyerupai ini, dari pengukuran hingga pembuatannya. Untuk penjangkaan ini saya ambil dari sisi kanan, lalu jika sudah ketemu titik temunya dari lancip ke melengkung, kita lanjutkan di bagian sisi kiri. Saya menggunakan jangka yang biasanya saya pakai untuk menjangka, karena sebelumnya saya menggunakan tali tapi jaraknya menjadi tidak sesuai, sehingga saya mencoba dengan hal baru, yaitu dengan triplek yang ujungnya saya beri paku, lalu ballpoint yang bisa saya ganti jaraknya. Untuk proses ini triplek bekas saya menggunakan Rp0 karena mendaur ulang dari triplek yang sudah tidak terpakai untuk dipergunakan dekor baru. Lalu untuk penjangkaannya juga saya modifikasi dengan bekas triplek panjang yang saya beri paku, lalu saya beri ballpoint. Dan jika kita mau ukur di triplek ataupun di bekas pelamir yang sudah dicat ini, kita menggunakan ballpoint yang kiranya tidak cepat habis ya teman-teman. Jika di bagian sisi kanan sudah ketemu dari penjangkanya, lalu kita cari titik tengahnya, yaitu dari jarak yang akan kita tentukan titik tengah, karena di bagian titik tengah itu nanti akan menjadi titik temu dari penjangkaan titik temu ke bagian lengkung. Untuk jarak dari sisi paling pinggir menuju ke titik tengah itu saya beri jarak 10 cm. Aku luruskan di bagian tengah serta mencari titik dari pemakuan itu. Selanjutnya saya coba tanpa menimbulkan garisan, sehingga jika nanti digaris tidak akan terganggu oleh bekas garisan sebelumnya. Ini saya mencoba mencari dari titik tengah ballpoint dan bagian mana ujung yang akan saya paku, sehingga saya harus menyesuaikan, sehingga jika kita praktekkan di sisi bagian sebelah kiri itu akan ketemu hasil yang simetris. Dan untuk penarikan dari bagian tengah ke bagian melengkung, diusahakan untuk tidak melewati bagian lengkung yang terlalu banyak. Jika kita melewati lengkungan itu sedikit, masih bisa tidak terlihat patahannya, sehingga hasilnya lebih rapi ketimbang kita tarik terlalu dalam, sehingga bentuknya akan tidak simetris dan tidak sama. Untuk percobaannya jangan langsung ditempelkan, jadi setidaknya kita cari rute yang pas untuk penggarisannya, sehingga bekas dari garisan ballpoint itu tidak terlalu banyak, sehingga membingungkan kita sendiri. Kalau juga terlalu keluar juga hasilnya tidak bagus, sehingga kita harus mencari cara agar jangkanya lebih masuk ke dalam tapi tidak terlalu tinggi, sehingga saya turunkan panjangnya menjadi 30 cm. Untuk penjangkaan ini sangat mudah, jadi jika kita mengukur lalu tidak pas, mungkin kita bisa mengurangi atau menambahkan ukurannya dengan menyesuaikan sentimeternya. Tapi untuk pelepasan ballpointnya juga sangat mudah, karena saya menggunakan klem kabel, cukup 2 klem saja untuk menencangkan ballpoint. Jika ballpointnya kurang besar atau kurang pas, kita bisa tambah isolasi putih yang tidak terlalu kencang, tapi cukup membantu untuk mempertahankan ballpoint agar tidak cepat
goyang. Oh ya teman-teman, untuk ukuran triplek bekas ini saya menggunakan triplek yang lebarnya 1 meter kali panjangnya 2,4 meter. Karena ini adalah menjadi papan utama untuk dekorasi yang sebelumnya saya bongkar, lalu saya perbarui dengan triplek yang baru serta dengan ketebalan yang lebih tipis, karena jika kita menggunakan triplek 8 mili ini yang sudah terkena pamer dan cat akan sangat berat di bawah, sehingga saya mengganti triplek yang saya pakai untuk dekor utama menggunakan triplek yang ketebalannya hanya 6 mili, sehingga jika kita bawa untuk perjalanan atau kita pasang di lokasi itu tidak terlalu berat, karena jika papan ini terlalu berat dan lokasi yang masuk gang akan memungkinkan kita untuk cepat kelelahan dan barangnya menjadi lebih lambat dalam proses pengiriman. Triplek bekas yang saya ganti totalnya ada 6, jadi jika triplek ini tidak dipakai akan sangat mubazir, sehingga saya harus gunakan untuk ide-ide lainnya yang kemungkinan saya belum pernah membuat dekor itu, sehingga menjadi ide terbaru dan kegunaannya juga digunakan untuk dekor setiap kita Idul Fitri, sehingga tamu-tamu yang datang bisa selfie dan berfoto bersama warga masing-masing. Jika di bagian kanan sudah ketemu dari titik tengah ke bagian melengkung, selanjutnya kita tentukan jarak dari paku utama ke poin itu dari sisi barat, sehingga di sisi kirinya kita akan gunakan dengan ukuran yang sama, sehingga terbentuklah bentuk kerucut yang kita buat secara manual. Dan ini adalah hasil dari penjangkaan model melengkung saya, serta saya melengkungkan di bagian kanan dan kiri sehingga ketemu titik tengahnya yang berbentuk lancip. Untuk proses selanjutnya yaitu proses pemotongan. Saya menggunakan pemotong triplek portable yang menggunakan daya dari baterai yang sudah saya cas. Selanjutnya saya potong dari bawah hingga ke bagian atas yang berbentuk melengkung, dan ini adalah hasil dari pemotongan tersebut. Selanjutnya saya membuatkan bagian sampingnya menggunakan triplek bekas potongan dari bagian tengah tadi yang sudah saya ukur. Untuk panjangnya itu adalah menyesuaikan. Lalu untuk bagian lebarnya saya menggunakan panjang 15 cm, karena pros dekor utama itu lebarnya 1 meter kali tingginya, panjangnya itu 2,40 meter. Jadi saya potongkan triplek bekas bagian tengah tadi yang tebalnya juga 1 cm, saya panjangnya sesuaikan, lalu untuk lebarnya adalah 15 cm. Nanti kebutuhan yang kita pakai adalah di bagian atas itu 15 cm kali 1 meter dan 15 cm yang panjangnya ada 2,4 meter dikali 2 agar tidak boros pengeluaran, sehingga saya gunakan triplek bekas itu untuk bagian sampingnya. Aku menggunakan bagian samping yang tebalnya sama dengan dari dekor utama, karena agar kekuatan dari dekor itu untuk bagian sisi paling pinggir juga kuat. Nah, untuk proses ini saya lanjutkan penggarisan sampai bagian ujung, karena kita membutuhkan panjangnya yang hampir 5 meter, sehingga kita harus garis semua dekor ini lebar 15 cm dikali 4,8 cm. Bagi teman-teman yang ingin membuat dekor ataupun apa yang bisa digunakan dari triplek bekas ini adalah untuk bagian samping diupayakan menggunakan triplek bekas yang bisa mengirit biaya, dan juga dengan triplek bekas ini yang tebalnya juga sama akan semakin memperkuat dari kekuatan bagian sampingnya. Dan jika sudah digaris, kita
mulai proses pemotongan yang saya gunakan gergaji portable untuk memotong triplek tersebut. Tetapi untuk gergaji portable ini kelemahannya adalah di bagian pengisian, karena ini adalah baterai, jadi terkadang baterainya habis dan kita harus menggantinya. Untuk baterai ini saya menggunakan 3 baterai yang baterainya saya gunakan, dan untuk baterai yang satunya saya cas, jadi sistemnya kita switch, jadi diganti, dipakai, lalu sebagian dicas sehingga kita tetap bisa melanjutkan proses pemotongan dari triplek ini. Karena tripleknya tebalnya hampir 1 cm, sehingga saya harus melakukannya dengan pelan-pelan agar pemotongan hasilnya lebih rapi, karena jika kita terlalu cepat juga hasilnya tidak akan rapi. Proses pemotongan ini menggunakan metode gergaji portable yang saya potong di bagian depan teras. Jadi konsepnya saya potong secara manual, dan kebetulan kita juga tidak punya bengkel khusus untuk pembuatan triplek ini. Untuk ketebalan triplek ini terkadang membuat baterai yang kita gunakan sering habis baterai, karena memang ketebalan itu berpengaruh terhadap gergaji. Untuk pemanfaatan triplek bekas ini sendiri digunakan ketika triplek itu masih layak untuk digunakan, sehingga jika kita gunakan pun tidak akan kesulitan dalam memotong serta mengolahnya. Karena jika kondisi triplek itu masih bagus, maka kita perlu mengolahnya menjadi dekor lagi tanpa rangka dan tanpa modal yang sangat banyak. Setelah dipotong untuk bagian sisi, kita lanjutkan dengan mengukur lebar dari triplek utama. Lebarnya adalah 1 meter. Lalu kita sesuaikan dengan triplek yang sudah kita potong dengan lebar 15 cm tadi dengan panjangnya dari yang akan kita pasangkan, yaitu 1 meter. Setelah ketemu titik panjang 1 meter kali lebarnya 15 cm, untuk selanjutnya kita pasangkan di bagian atasnya dahulu, yaitu panjang 1 meter dengan lebar 15 cm. Selanjutnya kita beri lem kayu agar berakat kuat, lalu kita beri paku di bagian sisi bagian depan. Kenapa saya pasangkan di bagian atas dahulu? Karena jika kita pasangkan di bagian sampingnya menuju ke bawah akan lebih mudah, karena jika sudah bagian atas terpasang, kita lanjutkan di bagian sisi sampingnya. Selanjutnya kita sesuaikan, lalu kita paku di bagian samping-sampingnya. Jika sudah terpaku semua, kita lanjutkan di sisi sebelahnya. Jika sudah diberi lem, kita paku, dan kita paku dengan jarak yang lumayan panjang. Jadi ketika sudah terpasang semua, kita lanjutkan dengan pemakuan di sisi bagian tengahnya agar lebih rapat, karena untuk proses ini tanpa tulang, jadi kita menggunakan full triplek yang harus kita paku secara kuat agar dekor ini juga mampu menahan bebannya sendiri yang lumayan berat. Untuk pemakuan ini saya beri lem dahulu, selanjutnya saya paku. Untuk bagian awal kita paku dengan jarak yang lumayan jauh. Nah, untuk proses selanjutnya baru kita pakukan dengan jarak yang lumayan dekat. Untuk bagian samping itu sendiri, jika kita paku tidak langsung ke bagian bawah, karena kita memanfaatkan dari triplek bekas, sehingga kita harus memanfaatkan bekas triplek yang bagian tengah tadi untuk bagian sisi selanjutnya. Agar bagian sisi samping ini lebih kuat lagi, kita siapkan triplek untuk dipotong kecil-kecilan. Yang kita butuhkan adalah dengan lebar 10,5 cm dikali 15 cm agar menjadi penopang dari bagian sisi luar dan sisi dalam. Untuk pemotongan ini kita juga menggunakan bekas triplek yang bagian tengah tadi dan digunakan sebagai penguat dari dekor itu sendiri. Untuk sisi penopang dekor ini saya gunakan triplek bekas hasil limbah pemotongan di bagian tengah tadi, lalu saya garis sesuai kebutuhan dengan panjang 15 cm kali 10,5 setelah saya ukur. Selanjutnya saya potong menjadi kecil-kecil. Jika sudah dirasa cukup, selanjutnya kita pasangkan di bagian dekor utama. Lalu saya ukur dahulu untuk jaraknya agar jaraknya sama dengan bagian sisi sampingnya. Saya ukur untuk jarak dari per triplek itu adalah 30 cm. Untuk di bagian dalamnya ini saya beri jarak 30 cm karena dengan 30 cm ini akan semakin kuat jika dipasangkan penopang kayu triplek yang sudah dipotong tadi. Untuk bagian sisi selanjutnya juga sama, jaraknya adalah 30 cm. Jadi ketemu total dari bawah sampai atas itu nanti perkiraan ada 70
papan triplek yang akan kita pasang. Untuk penandaan ini kita beri tanda di bagian sisi paling pinggirnya. Jadi ketika kita pakukan nanti kita juga bisa menandai. Dan jangan lupa untuk memberikan tanda juga di bagian atas agar mempermudah kita dalam memaku triplek yang sudah kita ukur lalu kita potong. Selanjutnya kita garis di bagian atasnya sesuai dengan ukuran di bagian bawahnya, yaitu 30 cm jarak dari triplek ke triplek. Saya tandai di bagian atasnya agar mempermudah saya juga untuk memaku di bagian triplek ini, dan jarak dari kedua sisinya itu juga akan sama, sehingga tidak lupa saya tandai dulu dengan ballpoint. Untuk proses selanjutnya yaitu kita pasangkan triplek yang sudah kita potong menjadi beberapa bagian tadi di ujung paling bawah sebagai penguat penopang serta menjadi kaki-kaki itu sendiri. Lalu kita pasangkan juga triplek yang sudah kita siapkan dan kita beri lem dahulu agar lebih kuat dalam merekat, dan kita paku agar tidak lepas. Kita pakukan sesuai dengan jarak yang sudah kita tentukan, yaitu 30 cm. Kita pakukan di sisi bagian dalam, lalu kita paku lagi yang sudah kita tandai dengan ballpoint tadi sehingga menjadi lebih kuat. Setelah proses pemakuan ini selesai, selanjutnya kita siapkan triplek yang akan kita gunakan untuk bagian dalamnya. Lalu kita gergaji dahulu di bagian triplek ini. Saya gunakan triplek dengan ketebalan 6 mm. Jika sudah digaris, kita sesuaikan lebarnya yaitu 15 cm. Ini menggunakan triplek bekas juga yang sudah saya ukur lebarnya 15 cm, dan saya gabungkan kedua triplek ini agar pemotongannya sesuai. Lalu kita gergaji dengan gergaji triplek. Alhamdulillah saya beli baru untuk pemotongan ini, jadi tripleknya lebih rapi dengan menggunakan mesin pemotong baru ini. Triplek ini ketebalan 6 mm lebih mudah jika kita pasangkan di triplek bagian dalam nanti, tapi saya gabungkan agar saya juga lebih mudah dalam memotong. Lalu saya siapkan lem kayu yang sudah saya modifikasi dengan cara saya masukkan di botol aqua, lalu saya beri air sedikit dan saya aduk menggunakan bur sehingga bercampur secara merata. Saya bur dulu menggunakan bur yang saya modifikasi sebagai pengaduk. Ini bertujuan jika saya lemkan nanti akan lebih mudah jika menggunakan lem yang lumayan cair. Jika lemnya terlalu kental juga akan kesulitan. Jika saya lem pakai aslinya nanti juga akan lebih kesulitan dan lebih merepotkan karena akan terkena tangan. Jika menggunakan botol ini akan lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Untuk proses selanjutnya kita siapkan sisi bagian dalamnya yang sudah kering, lalu kita beri lem di bagian sisinya yang tebalnya 8 mm sehingga saya akan mudah untuk
memakunya. Ini juga di bagian dalamnya sudah ada triplek yang sudah saya pasangkan. Selanjutnya saya beri lem di sisi bagian atasnya. Lalu saya siapkan triplek yang sudah saya potong tadi. Dengan cara saya beri air agar lebih luntur ketika saya pasangkan. Jika sudah lumayan lentur, tidak lupa saya potong-potong dahulu, tapi tidak sampai terpotong ya teman-teman. Jadi saya garis dengan cutter agar mudah melengkung. Untuk proses selanjutnya, saya beri lem lagi di bagian atasnya yang akan saya pakukan. Nah, untuk bagian yang akan dipaku sebelumnya saya beri lem dahulu agar triplek yang kita paku nanti akan lebih kuat. Kebetulan ini saya beri lem di bagian dalam yang penopang dalam itu dan bagian sisi yang akan dipaku. Dengan adanya pengaplikasian lem kayu yang sudah saya modif dengan botol ini akan lebih mudah dalam pemberian lem. Di bagian sisi terselip pun lebih mudah dan lebih cepat, karena ini lemnya kebetulan agak kental jadi agak sulit untuk keluar. Tapi kalau sudah bercampur mudah dengan air maka akan lebih cepat, jadi tidak mudah terkena tangan juga lemnya, dan untuk pemberiannya itu lebih merata. Karena ini saya belum rata dan belum tercampur sempurna sehingga belum mudah untuk memberikan lemnya. Tapi kalau sudah merata akan lebih mudah dan cepat dalam pemberian lem di bagian yang akan dipaku. Untuk selanjutnya kita sambungkan di bagian atasnya, lalu kita pakukan sisi sampingnya agar bentuk dari triplek itu menjadi 3 dimensi. Kita pakukan di sisi-sisi yang sudah kita lem. Jika bagian melengkung kita paku dengan jarak yang lumayan dekat, tapi kalau bagian lurus kita paku jaraknya lumayan jauh, tidak apa-apa. Dan kita tidak lupa pakukan di bagian dalam yang sudah kita beri pengganjal atau penguat tadi agar lebih kuat dan tidak mudah lepas. Kita pakukan di sisi bagian dalamnya sehingga proses 3 dimensi ini akan lebih kokoh. Kita tahan dulu lalu kita paku. Karena ini sudah diberi lem jadi kekuatannya juga akan semakin merekat. Saya sering menggunakan triplek ini tanpa rangka karena dengan triplek ketebalan 8 mili itu akan semakin kuat. Saya pakukan merata, saya cek, lalu kita beri list di bagian tengahnya dengan lebar 5 cm, lalu dipakukan di sisi bagian tengah dan bagian bawahnya. Setelah itu kita flamer secara merata. Di bagian depannya tidak perlu patah karena sudah ada bekas flamernya. Proses selanjutnya kita cat dahulu agar lebih terlihat baru dan hasilnya lebih rapi. Kita cat secara merata di bagian depan sama sampingnya.
Untuk proses pengecatan ini sendiri hanya memakan waktu 1 jam. Ini adalah tampilan dari belakang dan tampilan dari bagian depannya. Semoga proses pembuatan ini menginspirasi dan membantu teman-teman dalam pembuatan dekor yang menggunakan bahan bakar dari triplek serungga. Untuk pembuatan triplek ini kita tidak memakan budget yang banyak. Sekian dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.